hal yang paling tepat untuk dilakukan itu adalah sanksi sosial. Kita menunggu momen yang tepat, momen politik yang tepat, agar orang-orang semacam ini ya tidak perlu lagi dipilih lagi, tidak perlu dipercayakan. Kita cabut mandat kita, suara kita. Halo teman-teman sekalian, selamat siang, kembali lagi di channel saya Andi Tandang. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Di sini situasinya lagi musim hujan ya. Sambil ngopi pagi, kebetulan beta belum ngopi. Oke, kali ini kita akan ya singgung sedikit ya, soal pemberitaan kemarin kalau tidak salah ya, yang beredar di media sosial dan dimuat oleh salah satu media online di Kabupaten Manggarai Timur yang menyinggung pimpinan DPRD Manggarai Timur meminta kado mobil dinas baru. Sebelum kita lanjut, secara khusus saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-14 untuk Kabupaten Manggarai Timur. Semoga di masa kepemimpinan yang tersisa ini Pak Ande sebagai nahkoda utama Kabupaten Manggarai Timur ya bisa membawa Manggarai Timur ke arah yang lebih baik. Persoalan-persoalan semacam kemiskinan, lalu kemudian angka pengangguran yang cukup tinggi, dan hal-hal lain yang setidaknya mampu membawa Manggarai Timur lebih baik ke depannya, setidaknya bisa direalisasikan di sisa waktu yang akan datang ya. Nah, ini cukup menarik ya. Pemberitaan ini nih sempat memantik beragam komentar dan juga kritikan, dan bahkan ada yang menyindir pimpinan DPRD Manggarai Timur ya, karena memang di tengah situasi kemiskinan ekstrim yang melanda Kabupaten Manggarai Timur, masih ada anggota dewan, wakil rakyat kita, ya, nekat untuk mengalokasikan anggaran untuk pembelian 3 unit mobil baru. Ya, ada yang melihat ini sebagai apa ya? Bentuk ketidakmampuan anggota dewan untuk memetakan skala prioritas ya, dalam konteks kebutuhan masyarakat ya, secara umum di Manggarai Timur, dan beragam sorotan juga ya muncul di publik ya. Itulah memang kalau kita bicara soal anggota dewan ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Manggarai Timur ya, di hampir seluruh pelosok di negeri ini juga mengalami persoalan yang sama ya. Jadi ketidakmampuan untuk memetakan skala prioritas, lalu kemudian ketidakmampuan untuk membaca kira-kira program visioner jangka panjang yang lebih menyentuh kebutuhan atau persoalan utama masyarakat, itu tidak dipikirkan ya. Ya, lebih banyak menunjukkan ya kemewahan-kemewahan politik semacam itu. Oke. Kita bisa cek dulu ya, teman-teman. Saya baca ya, ini saya kutip dari foreseditorial.com ya. Saya tidak membaca secara keseluruhan, tapi ini ada berapa aja ya poinnya. Para wakil rakyat ini dikabarkan mengalokasikan anggaran sebesar 1,5 miliar. Bayangkan 1,5 miliar untuk membeli 3 unit mobil dinas baru. Meski hingga saat ini mobil dinas yang lama masih layak digunakan. Rencana pembelian 3 unit mobil dinas baru ini tercatat dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau yang biasa disebut KUA PPAS RAPBD Perubahan 2021. Nah, informasi ini juga dikonfirmasi oleh salah satu sumber internal dari DPRD Manggarai Timur yang di sini tidak dituliskan namanya. Menurutnya ya betul, alokasi anggarannya kalau tak salah 1,5 M untuk beli 3 mobil dinas baru.
Tapi berapa angka pastinya bisa cek di dokumen, katanya. Oke, nah di sini saya hanya baca salah satu komentar ya, tanggapan dari salah satu politisi dari PDI Perjuangan Manggarai Timur, ini Bang Paulus Yohanes Yorit ya. Dia bilang begini, ketika rakyat miskin minta bangun jalan, Pemda beralasan anggaran kurang karena COVID. Bahkan karena kurang anggaran, bangun infrastruktur, Pemda nekat melakukan pinjaman. Giliran untuk beli mobil dinas baru untuk 3 pimpinan DPRD Matim senilai 1,5 M, anggarannya ada. Apakah etis ketika rakyat sedang sengsara, Pemda malah menggunakan anggaran untuk urusan yang sama sekali tidak urgen? Seberapa urgen belanja mobil dinas mewah 3 pimpinan DPR di tengah keterbatasan anggaran Pemda? Ini menurut dia. Lalu memang rencana pembelian 3 unit mobil baru ini sudah dikonfirmasi juga oleh Ketua DPRD Manggarai Timur, Heremias Dupa. Dia membenarkan ini ya. Dan ini dikonfirmasi juga, ditulis oleh floriseditorial.com, dan di sini ada jurnalisnya itu Mas Firman Jaya. Ini saya tahu dia ini. Oke, betul 3 unit menurut dia. Sesuai yang dikonfirmasi oleh floriseditorial.com. Nah, teman-teman, kalau misalnya dari kemarin lalu kemudian semalam saya membaca di beberapa grup itu, di grup-grup besar di Facebook gitu ya. Ya banyak yang mengkritik itu dan menyesalkan ya. Bagaimana mungkin seorang anggota DPR lalu kemudian pimpinan DPR dalam hal ini masih memaksakan diri untuk mengalokasikan anggaran di tengah keterbatasan anggaran dan di tengah situasi kemiskinan yang melanda Nusa Tenggara Timur. Begitu banyak persoalan teman-teman yang mungkin Anda sekalian bisa baca di media, lalu kemudian ya mungkin teman-teman sekalian bisa mengalami secara langsung ya sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Manggarai Timur ya. Banyak sekali persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan dan ya membutuhkan dana sesuai dengan skala prioritas ya. Membutuhkan anggaran sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya masih ada daerah-daerah di pelosok yang kekurangan air minum bersih yang belum dialiri listrik juga. Bahkan misalnya saya kasih contoh aja ya, ada 2 desa tetangga yang jarak tempuhnya dari ibu kota Kabupaten Manggarai Timur itu mungkin hanya memakan waktu 30 menit, 25-30 menit. Tapi sejak Indonesia merdeka hingga detik ini, 2 desa ini belum ada listrik dan juga air minum bersih. Bayangkan, ini jarak tempuh dari ibu kota kabupaten dengan 2 desa ini, 2 desa tetangga ini, Desa Ruan dan Desa Pongruan. Teman-teman, kalau dari arah Borong itu bisa ambil jalur tengah, dan jalur tengah ini juga yang mempertemukan ibu kota Kabupaten Manggarai Timur dengan kampungnya mantan Bupati Manggarai Timur Pak Yosef Tote, yang saat itu wakilnya adalah Pak Ande Agas. Bayangkan hingga saat ini di kampungnya Pak Yosef itu sudah ada listrik. Tetangga kampung itu, dari 1 desa itu ada tetangga kampung sudah ada listrik. Tapi di 2 desa ini, berapa kampung ini, kampungnya cukup panjang ya, belum ada listrik. Ini hanya salah satu contoh. Masih begitu banyak juga Anda sekalian bisa temukan di beberapa daerah. Mulai dari jalannya yang buruk, lalu kemudian ada yang sudah diperbaiki dengan kualitas pengerjaan yang tidak becus ya. Oke. Lalu di tengah situasi itu problem semacam ini, pimpinan DPR yang kita anggap sebagai representasi kecemasan publik malah justru berbanding terbalik atau melakukan hal yang sebaliknya. Oke, pertanyaannya, kenapa pimpinan DPRD Matim nekat mengalokasikan anggaran 1,5 M di tengah situasi kemiskinan akut, kemiskinan ekstrim yang melanda Kabupaten Manggarai Timur? Kenapa? Ini pertanyaan yang paling mendasar. Nah, kita bisa cek dalilnya. Di sini, sebagaimana yang dikutip dari media, mobil yang lama itu masih ada. Masih ada mobil yang lama. Lalu kemudian minta lagi mobil baru. Apakah ini untuk kado Natal atau apa? Nah, pertanyaannya kenapa? Apakah mobil yang lama ini sudah rusak dan tidak layak pakai, yang kemudian mempengaruhi kinerja
para pimpinan DPRD kita dalam konteks keterlibatan mereka mengadvokasi sekaligus menyuarakan dan pada akhirnya memperjuangkan kepentingan rakyat. Apakah dengan mobil yang lama ini tidak lagi efektif bagi 3 pimpinan DPRD ini untuk melakukan, ya istilahnya ketika turun mengunjungi masyarakat, lalu kemudian turun sosialisasi atau reses, lalu kemudian turun untuk menampung aspirasi masyarakat di tingkat bawah, di tingkat dapil, katakanlah seperti itu. Ini menjadi kendala. Karena apa? Karena transportasinya kurang bagus, karena sarana transportasinya kurang bagus, karena kendaraannya tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu, sehingga memang butuh yang baru. Lalu, adakah korelasi yang searah setidaknya begitu ya, dengan kendaraan yang sudah mereka pakai, kendaraan lama dalam hal ini yang sudah digunakan oleh pimpinan DPR ini, dengan perubahan kehidupan masyarakat, khususnya dapil yang mereka wakili. Katakanlah seperti itu. Kalau kita bicara masyarakat secara keseluruhan, mungkin skopnya terlalu luas ya. Sederhananya mungkin seperti itu. Ada enggak korelasinya? Oke, dengan adanya mobil mobil lama yang sudah tidak layak pakai ya, menurut mereka mungkin tidak layak pakai, itu mempengaruhi kualitas dan kinerja anggota dewan. Oke, teman-teman, mungkin ini bisa kita ajukan bersama ya soal ini. Lalu yang berikut, apakah nanti ketika adanya mobil baru, anggaran 1,5 M itu digelontorkan untuk membeli 3 unit mobil baru, adakah korelasi yang searah dengan pembelian 3 unit mobil baru dan kinerja sekaligus kualitas kerja anggota dewan, khususnya pimpinan DPRD Manggarai Timur? Ada enggak? Kalau mungkin persoalannya, oke, kami butuh mobil baru karena memang selama ini kinerja dan aktivitas politik kami, ketika kami turun ke bawah, menampung aspirasi masyarakat, itu terganggu, tidak maksimal. Karena itu kami butuh sarana baru, sarana transportasi baru, kendaraan baru yang menunjang aktivitas politik dalam kaitan misalnya konteks politik keberpihakan misalnya ketika kita turun ke basis. Karena itu kami butuh yang baru sehingga ini juga bisa menopang kinerja dan sekaligus kualitas kerja kami sebagai pimpinan dewan. Kita mungkin pertanyaan semacam ini perlu diajukan sehingga memang kita bisa membaca dalil di balik kenekatan pimpinan DPR ini untuk mengalokasikan anggaran 1,5 M di tengah situasi kemiskinan ekstrim hari ini. Oke, sambil kita ngopi. Kalau seandainya 3 pimpinan DPRD ini mampu untuk menjelaskan ini secara jernih ke publik, maka saya pikir kita sepakat. Oke, kita harus kasih kado mobil baru untuk 3 pimpinan DPR Manggarai Timur. Karena dengan mobil yang lama, kinerja dan aktivitas politik itu menurun, tidak efektif, banyak terganggu, banyak mengalami kendala. Karena itu butuh mobil baru agar mendukung aktivitas politik, agar kinerja politik, kualitas kerja politik dari 3 pimpinan DPR ini semakin maksimal. Karena itu saya pikir seluruh masyarakat Manggarai Timur pasti ada kasih. Mungkin bukan hanya kalau misalnya anggarannya alokasikan 1,5 M dialokasikan, mungkin masyarakat Manggarai Timur juga akan patungan ya, beli lagi mungkin tambah 1 mobil atau apalah begitu ya, sehingga untuk memperkuat aktivitas politik mereka ya, begitu. Dengan demikian mereka lebih berpihak kepada rakyat. Kalau misalnya hal ini belum dijelas secara jernih ke publik, maka yang terbaca itu adalah hanya soal pertama, menunjukkan kemewahan politik di tengah situasi ekstrim yang hampir dari segala aspek melanda Kabupaten Manggarai Timur,
Dan yang kedua, ketiadaan sense of politik keberpihakan. Dan yang terakhir, mereka ini, pimpinan DPRD Manggarai Timur ini, itu melecehkan rakyat Manggarai Timur secara keseluruhan. Oke, kalau mereka tidak mampu membangun dalil yang jernih ke publik, kenapa mesti dianggarkan 1,5 M untuk pembelian 3 unit? Maka kita perlu mencurigai bahwa sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada 3 itu. Hendak menunjukkan kemewahan politik, lalu yang berikut, hilangnya keberpihakan politik terhadap masyarakat kecil, masyarakat yang mengalami krisis dari segala dimensi. Dan yang paling terakhir itu adalah mereka sudah melecehkan publik Manggarai Timur secara keseluruhan. Oke, kemewahan-kemewahan politik hari-hari ini yang sering ditampilkan oleh elit-elit kita, ya mungkin bukan hanya terjadi di Kabupaten Manggarai Timur, di hampir banyak daerah seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Ya, kemewahan-kemewahan politik semacam ini juga sering ditampilkan ke publik di tengah krisis yang melanda masyarakat kita. Ketika begitu banyak orang miskin yang tidak mampu makan 3 kali sehari, yang kesusahan untuk beli beras, yang kesusahan untuk membeli susu anak bayinya. Tetapi di saat yang sama, elit-elit kita yang kita investasikan suara kita itu ke mereka untuk mereka berjuang di parlemen, malah mengkhianati itu dan melecehkan itu. Ini bentuk pelecehan menurut saya, bentuk pelecehan dari pimpinan DPR Manggarai Timur ya, terhadap masyarakat Manggarai Timur secara keseluruhan ya. Di tengah situasi krisis, mereka masih ngotot untuk mengalokasikan anggaran 1,5 M. Selain kemewahan politik, selain hilangnya politik keberpihakan, maka ini adalah bentuk pelecehan yang serius terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena itu, apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita harus mengadili mereka secara hukum? Saya pikir tidak. Sanksi sosial, kita adili mereka. Sanksi sosial menurut saya adalah salah satu cara yang cukup taktis ya, untuk menghukum pimpinan-pimpinan DPR yang memang hanya ingin menunjukkan, menunjukkan kemegahan politik tampilan luarnya, tetapi kropos di dalamnya, keberpihakan itu kosong. Kita menunggu momen yang tepat, momen politik yang tepat untuk menghukum anggota dewan macam ini. Kita cabut kembali mandat kita yang telah kita investasikan ke mereka ya, sebagai representasi dari kecemasan dan kerisauan publik. Segala macam persoalan itu ada di pundak mereka ya. Karena itu kita mesti mencari sosok lain, dengan tidak lagi memilih orang-orang ini, orang-orang yang secara terang-terangan melecehkan masyarakat Kabupaten Manggarai Timur secara keseluruhan. Oke, teman-teman, mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Kita berharap masih ada anggota-anggota dewan kita yang ada di Lahong sana, yang setidaknya mempunyai kepekaan sosial, keberpihakan, politik keberpihakan, merasakan situasi krisis yang dialami oleh masyarakat kecil kita. Bagaimana angka pengangguran yang semakin tinggi, tingkat kemiskinan juga yang semakin tinggi, yang belum mampu ditekan hingga saat ini. Manggarai Timur bukan hanya disoroti di konteks regional untuk Nusa Tenggara Timur, tidak. Ini sudah sampai konteks nasional, bahwa daerah ini juga mengalami krisis yang luar biasa, kemiskinan ekstrim. Padahal kita memiliki banyak potensi yang ada di sini, yang ada di
Kabupaten Manggarai Timur. Katakanlah kita punya potensi, ada kakao, cengkeh, ada kemiri dan lain sebagainya, yang setidaknya bisa membantu menopang pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mampu mensejahterakan masyarakat kita. Tapi anggota DPR kita malah bikin hal-hal atau ide-ide yang menurut saya ini sangat disayangkan. Oke teman-teman sekalian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya ngomong ini sampai lupa bakar rokok. Oke? Terima kasih.